Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benu Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Pagi ini, Selasa 15 April 2025, ini adalah hari yang paling banyak ditunggu-tunggu. Ini bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi sejumlah teman yang ada di luar negeri dan beberapa wartawan asing juga menunggu momen ini ya. Karena hari ini alumni UGM itu akan, atau rektorat sebenarnya yang menggelar ya, akan menggelar acara halal bihalal yang dilaksanakan di gedung rektorat. Ini halal bihalal untuk alumni UGM. Bersama dengan sejumlah alumni UGM yang selama ini mencurigai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, itu juga mereka itu akan hadir dan disertai dengan puluhan aktivis dari berbagai kalangan. Sejak tadi malam kita sudah menangkap diam-diam ada ketegangan yang mengambang di sekitaran kampus UGM di kawasan Bulak Sumur. Dari 3 akses pintu masuk UGM itu hanya 1 yang dibuka, dan sejak tadi malam ada yang sudah ditutup pintu ini. Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia memastikan dia tidak akan hadir dalam halal bihalal dan pertemuan dengan para alumni dan aktivis yang kemudian dia mewakilkannya kepada pembantu rektor 3, yakni Profesor Aris Sujito. Nggak lazim ini ya, acara halal bihalal yang acara tahunan begini rektor itu tidak hadir ya, kecuali kalau ada kegiatan yang sangat penting atau sedang berada di luar negeri. Jokowi itu melalui pengacaranya juga secara tegas menyatakan akan menolak untuk menunjukkan ijazahnya. Dengan begitu, kekisruhan seputar ijazah Jokowi ini akan terus berlanjut, kita pastikan. Kendati hari ini berlangsung pertemuan dengan rektorat, dan kemudian besok itu akan dilanjutkan, para aktivis dan alumni UGM ini akan menggeruduk rumah Jokowi di Solo. Menyikapi situasi yang tegang seperti itu, 3 orang profesor, 2 orang diantaranya adalah mantan rektor dan 1 orang jenderal TNI Angkatan Darat, karena ini pernah menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat, mengeluarkan maklumat Yogyakarta. Ini berupa seruan agar semua pihak menahan diri. Para alumni dan aktivis itu sejak kemarin sudah mulai berdatangan ke Yogyakarta. Rombongan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menggunakan bus menuju Yogyakarta dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. TPUA selama ini selalu mendampingi mereka yang diperkarakan karena menggugat keabsahan ijazah Jokowi, yakni Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur, yang mereka kedua-duanya sudah divonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Solo. Tapi mereka sendiri, TPUA itu juga menggugat ijazah Jokowi itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan terakhir mereka juga melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri. Salah satu aktivis yang datang, yakni ini salah satu bintangnya sekarang, yakni Dr. Resmond Hasiholan Sianipar, menyatakan bahwa saya datang ke UGM bukan untuk mencari masalah, tapi mencari kebenaran. Dalam beberapa waktu terakhir ini kan Dr. Resmond ini paling nekat dan paling gencar membongkar dugaan keaslian ijazah Jokowi. Pakar digital forensik itu bahkan berani menyatakan dengan tegas ijazah Jokowi 100 miliar persen palsu. Waduh, kalau udah 100 miliar persen palsu berat ini. Beda dengan pakar telematika Roy Suryo yang juga alumni UGM, ini juga dokter juga. Kalau dia selalu menggunakan istilahnya nggak sampai 100% pun nggak, tapi dia biasanya menggunakan istilah 99,9%. Gitu ya. Kenapa Rismond sampai berani menyatakan 100 miliar persen palsu? Ya karena Rismond itu mendasarkan pada temuannya di skripsi Jokowi yang dia akses di perpustakaan UGM. Ini dia bela-belain nih, datang dari Bali G, di tepian Danau Toba di Sumatera Utara, itu datang kembali ke kampusnya untuk membuktikan soal ijazah dan skripsinya Jokowi itu. Dan dari situ dia makin yakin karena dia mendapati bahwa skripsi Jokowi itu sampul dan halaman pengesahannya itu menggunakan font huruf Times New Roman. Ini font huruf yang pada saat Jokowi disebutkan dia di wisuda dan menerima ijazah pada tahun 85 itu belum dikenal gitu. Kalau kemudian ada pembelaan dari kampus, terutama Fakultas Kehutanan, yang menyatakan bahwa itu sudah biasa sejak dulu mereka menggunakan itu dengan menggunakan percetakan yang ada di sekitar UGM, yakni Sanur dan CV Prima, itu kemudian terbantahkan ya, karena CV Prima misalnya itu baru berdiri tahun 86 dan itu pun hanya
berupa jasa fotokopi, jadi belum punya mesin percetakan. Sementara Sanur itu sudah tutup sekarang. Resmond itu menyayangkan ketidakhadiran rektor UGM gitu ya. Dia mendapat informasi bahwa Profesor Ova itu mendapat tekanan dari pihak tertentu sehingga dia tidak hadir. Nah, dia menyerukan agar UGM itu dikembalikan ke jalan yang benar. UGM harus memiliki integritas, moralitas akademik yang harus berada di atas tekanan politik sebesar apapun. Maksudnya mungkin bukan berada di atas ya, tidak tunduk pada tekanan politik sebesar apapun. Sementara tim pembela ulama dan aktivis itu mereka sudah mengirimkan surat ke rektorat untuk melakukan semacam audiensi pertemuan itu, dan mereka juga sudah mendapat jawaban dari rektorat yang menyatakan bahwa yang akan menerima bukan Profesor Ova Emilia tetapi adalah pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan Profesor Aris Sujito, dan pertemuannya juga tidak akan dilaksanakan di rektorat tetapi di Fakultas Kehutanan. Kemudian beberapa persyaratan yakni bahwa yang bisa diterima itu tidak lebih dari 5 orang, jadi tidak bisa banyak-banyak, dan kemudian waktu untuk pertemuan itu hanya dibatasi pukul 8 sampai 9, hanya 1 jam saja. Dan kemudian setelah menerima surat pemberitahuan itu, TPUA ini mengirim kembali surat ke rektorat. Dan mereka minta agar ini pertemuan itu tidak seperti format yang disampaikan oleh rektorat. Karena menurut mereka yang jumlah yang akan datang itu sangat banyak. Kalau kemudian hanya 5 orang yang diterima itu nanti tidak bisa mewakili atau tidak menjadi representasi mereka-mereka yang menggugat keabsahan ijazah Jokowi. Mereka mengusulkan itu agar paling tidak 20 orang, dan kemudian juga ini pertemuan itu disediakan TV monitor, layar lebar gitu di luar, sehingga banyak sekali aktivis bahkan juga jurnalis yang mau masuk ke ruangan itu bisa mendapatkan informasi apa sesungguhnya yang terjadi di dalam itu. Mereka juga minta PUA itu agar waktu pertemuan itu tidak hanya 1 jam tetapi menjadi sekitar 4 jam ya, pukul 8 sampai pukul 12, karena kan mereka ini akan melakukan semacam tes-tes gitu ya, kemudian juga menguji keabsahan dari dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh UGM. Jadi kita tunggu saja ini bagaimana perkembangannya, karena tampaknya memang ada sekali keengganan dari UGM nih. Otoritas kampus UGM misalnya sejak kemarin telah menerbitkan pengumuman pengaturan arus lalu lintas di lingkungan UGM. Anehnya ini kan karena yang datang kan sangat banyak gitu ya, bukannya memperbanyak akses masuk. Ini kan yang akan hadir selain undangan, kemudian juga kehadiran para aktivis, dan juga dipastikan media massa, karena ini peristiwa ini sangat menyedot perhatian, bukan hanya ditunggu oleh masyarakat Indonesia tapi juga banyak sekali diaspora Indonesia dan juga beberapa media asing yang menunggu momen ini. Jadi dipastikan mereka juga akan berbondong-bondong ke UGM. Jadi kalau aksesnya dibatasi ya mereka nanti akan kesulitan untuk masuk. Jadi alih-alih menambah akses masuk, otoritas kampus malah menutup 2 dari 3 akses masuk. Pintu utama Boulevard dibuka dengan pengaturan terbatas. Bayangkan yang sudah utama pun pengaturannya terbatas. Akses utama dialihkan melalui pintu portal gerbang jalan Tevesia sisi selatan timur. Jadi memang kelihatan sekali kalau dipersulit gitu ya. Kemudian pintu gerbang barat GS, saya nggak tahu maksudnya apa, Gunung Serbaguna atau apa ini ya, menuju Jalan Persatuan ditutup. Dan pintu portal Jalan Agro sisi utara ditutup mulai pukul 7.30. Jadi ini sejak tadi pagi nih Anda kalau mau datang ya, kalau kesiangan udah pastikan akan kesulitan untuk masuk. Menyikapi tuntutan alumni dan para aktivis itu, Jokowi melalui pengacaranya secara tegas menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali perintah pengadilan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami taat dan kami tunjukkan. Ujar Yakub Hasibuan, ini koordinator pengacara dari Jokowi. Ini adalah putra dari Wamenko Oto Hasibuan yang memang selama ini jadi pembelanya Pak Jokowi. Yakub Hasibuan menjelaskan mengapa mereka menolak, karena katanya UGM kan sudah memberikan keterangan terkait keaslian ijazah Jokowi dan yang merupakan alumninya. Memang sebelumnya rektor UGM itu tahun yang lalu ya, bukan tahun lalu, tahun 2023 atau 2022 itu sudah memberikan penjelasan tentang keaslian dari ijazah Jokowi. Dan belakangan juga Dekan Fakultas Kehutanan Singgih Sunarta juga menjelaskan sudah memastikan keaslian ijazah dari Jokowi. Bahkan melalui klarifikasinya UGM itu juga menyertakan
testimoni dari kakak kelas Jokowi dan juga teman satu angkatan dari Jokowi. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selama ini tidak pernah ada masalah apapun, kata Yaakob. Selain itu dia juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat saat Jokowi mencalonkan diri mulai dari wali kota, gubernur Jakarta, sampai presiden. Dan Yaakob ini menyatakan bahwa mengapa mereka tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu, karena kata dia berlaku asas-asas hukum bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan. Soal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Jokowi. Dia meminta siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ini pernyataan beberapa terakhir ya setelah dia bertemu dengan pengacara, dan saya menduga ini memang advice dari pengacara, karena selama ini kan Jokowi hanya menyatakan bahwa itu adalah fitnah lama yang terus diulang. Dari sikap UGM dan juga Jokowi, tampaknya kisruh ini akan terus berlanjut. Kita nggak berharap bahwa UGM itu bakal menunjukkan ijazah Jokowi, karena sebenarnya justru ijazah yang asli itu kan disimpannya di rumah Jokowi, bukan ya di UGM. Tapi nggak tahu kenapa UGM yang selama ini kok terkesan seolah-olah dia yang menyimpan, karena ada seorang guru besar Fakultas Hukum, Markus Priyo misalnya, menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu ada memang tadinya, tapi sekarang katanya hilang gitu. Jadi sekarang kalau ada yang berarti itu adalah apanya ya, duplikatnya dong begitu ya. Nah dari sini saja ya sudah kita pastikan nggak akan beres, apalagi setelah besok itu para aktivis itu akan mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber. Ya dipastikan Jokowi tidak akan mau keluar menemui, apalagi menunjukkan ijazah aslinya. Menyikapi situasi yang bakal memanas ini, kemudian 3 orang guru besar dan seorang jenderal itu membuat maklumat Yogyakarta. Mereka ini nggak main-main loh ya. Ketiga profesor itu adalah Profesor Sofyan Effendi, ini mantan rektor UGM, kemudian Profesor Rohmat Wahab, ini mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus beliau ini adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Din Samsudin. Satu orang lagi guru besar Fakultas Hukum UGM Profesor Sujito Atmodirjo. Sementara satu orang jenderalnya adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Sutiasno Sudarto. Dalam pernyataan sikap maklumat Yogyakarta, mereka menyatakan menaruh keprihatinan mendalam atas berkembangnya kasus tentang dugaan pemalsuan ijazah Joko Widodo yang disampaikan melalui pernyataan Rektor UGM dan pernyataan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Kasus ini merusak marwah UGM sebagai institusi intelektual akademik, dan pernyataan itu kan sudah mendapat seanggahan dari para alumni UGM yang seperti saya sebutkan tadi ya, Rismon, Roy Suryo, bahkan juga beberapa aktivis dari tim pembela ulama dan akademisi. Oleh karenanya itu para tokoh ini, tokoh 3 profesor dan 1 jenderal ini merasa perlu adanya upaya yang elegan, sistemik, komprehensif untuk mempertahankan marwah dan kebenaran oleh pimpinan UGM. Karena itu demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan serta terwujudnya kebenaran atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, maka proses hukum wajib dikedepankan. Semua pihak, baik UGM, Joko Widodo maupun pihak-pihak lain yang mempersoalkan, diharapkan menempuh jalur hukum serta menghindarkan penyelesaian secara politik, kekuasaan, kekuatan, atau cara-cara lain. Untuk diingat bahwa pernyataan UGM, Joko Widodo maupun para ahli di bidang IT serta para analis forensik, data administratif akademik hanya mempunyai nilai pembuktian bila dikemukakan di sidang pengadilan. Untuk itu diharapkan semua pihak menahan diri dalam mengemukakan pendapat di media dan bersedia hadir memberikan keterangan dalam sidang pengadilan. Presidium Maklumat Yogyakarta mengimbau berbagai pihak yang terkait dengan dugaan kasus ijazah ini semoga dilimpahi semangat kebenaran dan keadilan dalam perbuatan kita. Ini di Yogyakarta, Maklumat Yogyakarta itu ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Profesor Dr. Sofyan Effendi, Profesor Dr. Rohmat Wahab, dan Profesor Dr. Sujito Atmorejo. Saya kira memang kalau semua pihak tetap bersikeras, UGM tidak mau menunjukkan, Jokowi juga menyatakan seperti itu, hanya akan menunjukkan kalau diperintahkan oleh pengadilan, memang jalan satu-satunya itu dibawa ke pengadilan. Dan pengadilannya ini mesti di-watch betul loh ya. Karena kita tahu sistem pengadilan kita tuh rusak banget ya, karena dalam beberapa waktu terakhir ini ada sejumlah hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dan yang terakhir ini ada 4 orang hakim yang ditangkap, dan itu suap ya.
Ya, dan selain suap itu juga tekanan-tekanan politik ya, karena ini yang ditangkap ini sebelumnya pernah membebaskan personil polisi yang melakukan penembakan di kilometer 50, Laskar FPI ini ya ditembaknya di situ, dan Komnas HAM kan menyatakan bahwa itu sudah extra judicial killing ya. Jadi ya pembunuhan di luar hukum. Tapi waktu itu dibebaskan oleh hakim, salah satu hakim itu. Kemudian satu lagi adalah hakim yang sekarang sedang menangani kasus Tum Lembong, sehingga dia terpaksa harus dibebaskan. Jadi ini benar-benar kredibilitas pengadilan kita dipertanyakan. Jadi kalau toh kasus ini bergulir ke ranah hukum, ke pengadilan, kita harus betul-betul mengawal kasus ini sehingga para hakim ini berani menghadapi tekanan-tekanan, baik tekanan kekuasaan maupun tekanan berupa fulus. Tapi kelihatannya hakim kita lebih banyak sekarang yang lebih lemah kalau dia menghadapi fulus, apalagi dalam jumlah besar, miliaran-miliaran, ya karena mereka sekarang hobinya kan mengkoleksi mobil mewah dan juga motor-motor gede. Dan flexing-flexing keluarganya ya. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.